Gengsian, zodiaknya gengsian. gengsian itu ada beda level. Ada Yeah. yang tinggi banget dan Yeah. ada yang enggak. Kalau yang tinggi banget siapa nih, Mbak, kira-kira? Coba kamu tebak. Betul. Dan seberapa lama sih kamu akan bertahan ketika kamu capek? Oh ya. Gak lama. Dan ketika itu putus, udah putus kita capek cari pacar lagi. Yang pertama-tama, yang paling penting adalah perawatan. Wow. Ya, if you love yourself, Yes. kita juga harus treat kita diri sendiri juga bagus. Oh ya. Halo, welcome to Booster, ngobrol santai bersama Dermaster, bersama aku Erdiohen. Dan di episode perdana kali ini aku nggak sendirian karena di Booster ini tuh akan mendatangkan bintang tamu. Ya, kita akan sharing and caring gitu loh. Dan untuk bintang tamu kali ini ada seorang wanita cantik dan anggun ya, tapi memiliki keahlian. Kalau wanita cantik, anggun gak punya keahlian udah banyak, betul ya kan sahabat Dermaster? Tapi ingat kalau mau cantik datangnya ke Dermaster. Nah, wanita satu ini selain cantik dan anggun, dia bisa melihat aura dan juga expert mengenai relationship, love dan juga zodiak. Langsung saja, ini dia ada Mama Ella. Hai Mama. Hai. Oh my God, jadi kalau ketemu orang anggun aku nggak boleh kayak ceriwis gini ya Mama ya? Terserah sih. Oh terserah nih, kalau Mama memang kayak gini bawaannya ya? Ya, Mama. Wah ini syuting akan lama sampai 3 hari kayaknya ya kalau ngomong sama Mama, lama banget. Memang Mama Ella ini tuh bawaannya sangat anggun sekali ya Mama ya? Terima kasih. Iya, sebelumnya Mama Ella apa kabar? Baik. Oke baik, oke Mama, aku ikutan tegang nih kalau ngomong sama kalau Mama Ella memang bawaannya seperti ini sahabat Dermaster, memang kayak yang kayak putih-putih keraton gitu kan, kayak wanita-wanita apa bangsawan seperti itu. Nah Mama, kesibukannya saat ini apa Mama? Kesibukannya Yes. mikirin kamu. Oh takut sahabat Dermaster. Mama jangan capek-capek mikirin aku, transfer aja, aku mah gampang. Ya Mama, sibuk apa sih Mama Ella? Sibuk dengan sehari-hari sih. Sehari-hari dengan misalnya mungkin apa setiap hari ada kunjungan kah, ada misalkan ada orang yang selalu meminta saran atau tips dari Mama atau seperti apa atau Ya pasti ada. Yes. Banyak juga pasien-pasien Iya. yang lain-lain juga ada. Terus termasuk ya hangout sama teman-teman. Oh tetap ya. Iya, lifestyle keluar sama tetap teman jalan. artis juga. Oh oke, seperti itu. Jadi emang kalangan untuk berteman sama Mama tuh bukan hanya dari kalangan artis doang, tapi umum juga boleh dong misalnya untuk Iya kalau udah- boleh. Oke. Kamu baik, mama baik. Oh, itu rumus hukum dunia ya. Kamu baik, kita baik. Kamu jahat, aku lebih jahat. Itu zodiak apa? Oh, nanti kita bahas. Nanti kita bahas ya sahabat Dermaster ya. Nah, tadi kan aku udah bilang di awal aku agak sedikit bridging ya mengenai Mama Ella yang memang Mama Ella ini bukan hanya di depan kamera saja, bawaannya tuh seperti wanita bangsawan. Betul kan Mama? Memang itu udah mengalir dari kecil mungkin. Kalau aku melihat Mama Ella tuh kayak kalau ngomong tuh kayak santun, aku ketemu aku yang ceriwis petakilan kayak itu 180 derajat bedanya. Tuh Mama aja kayak diem. Ini yang kalau orang-orang kalau yang ini kayak ngeliat Mama tuh agak takut gitu dilihatin. Cuman Mama tuh super baik banget. Nah Ma, kalau ngomong masalah bangsawan, baru-baru ini aku tuh bangga banget ngelihat sosial media Mama mendapatkan sebuah gelar baru. Ini bukan sarjana ya sahabat Dermaster ya. Jadi ini adalah Tengku Wasilah. Bener Mama ya? Nah boleh diceritakan sedikit gimana tuh Mama awal mulanya mendapatkan gelar tersebut. Itu kayak gelarnya dari Singapura ya Ma kalau nggak salah. Sebenarnya itu dari lahir. Oh! Jadi itu bukan mama dapat gelar itu, tapi memang dari lahir sebagai keturunan sultan. Oh wow! Jadi memang itu nama mama. Tengku Wasilah itu nama mama. Oh Tapi oke. nggak mama pakai Mm-mm. karena mama pengen menjadi orang biasa. Low profile gitu loh Ma ya? Jadi orang biasa aja karena kalau Oh, mama oke. pakai nama mama itu agak berat. Oke. Beratnya itu kan bawa nama keluarga mama. Iya, keluarga Terus besar kemudian sultan itu. iya keluarga kesultanan. Terus kemudian banyak hal yang mama nggak bisa lakuin. Oke. Gitu loh. Jadi makanya mama nggak pakai. Waktu dulu mama nggak pakai nama mama. Itu Oh, nama oke. mama sebenarnya. Dan Nama Mama dari kecil memang Iya. gelar tersebut. gelar kesultanan. Nah, untuk sekarang ini kenapa Mama mulai untuk oke, aku akan pakai nama tersebut. Itu kenapa? Apa alasannya? It's because usia mama sih udah mateng, Oke. udah cukup, Mhm. dan ya makanya dipakai sekarang. Kalau
Dulu kenapa mama nggak pakai? Karena dulu kan ya mama masih mau enjoy life, masih Oke. mau hangout, masih mau ketemu teman segala macam. Karena kalau misalnya di keluarga mama, di keluarga kesultanan, itu prinsipnya straight banget Oke. gitu loh. Mama pulang sekolah itu langsung pulang, jam 8 udah tidur. Oke. Nggak ada temen di luar kecuali di sekolah. Oke. Jadi memang peraturannya ketat banget. Oh, oke. So that's why dulu mama nggak pakai, dan sekarang karena udah boleh dan udah usianya matang, so that's why mama disuruh untuk pakai gelarnya sekarang. Oh, jadi memang ada peraturan-peraturan yang dari kecil. Nah, itu mah jadi selama pas mama kecil tuh nggak dipakai, jadi mama hidupnya udah mulai misalnya menikmati hidup lah gitu. Pas kecil sih pakai. Pakai jadi pas enggaknya itu kapan tuh? Bisa Pas apa setelah sekolah SMA atau ya kuliah setelah gitu? lulus, Lulus. mama udah mulai nggak pakai. Oh, karena udah menikmatin hidup. Aduh, enak hidup anak zaman misalnya anak muda tuh kan harus dinikmatin, sedangkan kalau udah kita punya gelar ya betul kata mama tadi. Ada Iya, peraturan-peraturan ada yang udah peraturan, mama nggak boleh main game dan Hmm. segala macam. Sedangkan ya namanya pengen juga main game segala macam. So ada peraturannya. So that's why dulu Oke. mama nggak mau pakai. Nah, berarti sekarang mama udah merasa, mungkin mama udah makin mature nih, istilah udah makin dewasa, sudah oke kayaknya aku sudah bisa mengemban lah nama tersebut kembali. Oke, aku akan pakai lagi nama teku tersebut. Nah, ada perubahan-perubahan misalnya atau mama udah kayak aku, aduh, gue udah capek deh. Selama aku muda gitu, menjelang mature ini aku udah capek untuk hahaha, bersosialisasi, bersosialita ria bersama teman-teman. Sekarang udah ngerasa aku mau stop semua, aku bisa membatasi atau memang tetap ada batasannya itu mah atau gimana? Sebenarnya batasan itu ada, Yes. tapi ketika udah pakai gelar mama yang memang gelar sendiri ini, otomatis itu kita tuh harus menjaga sikap. Oh, oke. Ibarat nggak bisa, ya nggak bisa yang aneh-aneh, harus jaga ya mungkin sikap kita lebih baik, nggak bisa sembarang ngomong, nggak bisa Oke. sembarang baca orang. Oh, oke. Jadi itu makin diperketat lagi, tapi istilah tidak seketat waktu kita masih remaja kali ya, Iya Maya? nggak kayak gitu. Masih kita karena kan kita juga sebagai orang dewasa pasti mengerti lah ya apa yang boleh dilakukan. Perbedaannya mas setelah mama menggunakan lagi, ada nggak misalnya tetangga yang tadinya mau nyapa, Hai Mama Ella, tiba-tiba kayak Mama Ella gitu kan? Kan kita nggak pernah tahu kan, misalnya mungkin ya ada circle-circle kita juga yang udah sangat menghargai karena kan keturunan sultan kan beda lah mas sama keturunan orang biasa lah gitu. Nggak ngaku-ngaku sultan ya sahabat dan master ya. Ini beneran sultan beneran loh ya dari kerajaan gitu. Ada nggak Mam, perbedaannya? Ada sih, Yes? iyo kayaknya. Wah, selain aku. Gak bercanda. Ya. Enggak juga sih. Jadi nggak ada? Nggak ada. Tapi kan memang tadinya mama nggak pakai nama ini kan biar bisa lihat siapa sih yang baik, siapa sih yang mau deket sama mama gitu. Oh, yang mungkin kayak tulus gitu loh Maya. Bener tulus. Even though mama juga bisa lihat sih. Misalnya, Iyo benar-benar tulus nggak sih sayang Oke. sama mama, tulus nggak sih deket sama mama, Oke. bisa. Alhamdulillah ya Allah, aku diajarin sama orang tua aku harus tulus karena kalau kita ditusuk dari belakang itu sakit ya Maya. Mau ditusuk dari manapun, kalau dari belakang dari depan itu sakit ya sahabat dan master ya. Pasti. Betul ya Mama ya. Oh jadi tidak ada Pasti. perbedaan. Curhat ya. Oh Ini edisi. belum Mama nanti. Selamat datang ke Mama Ella Channel ya. Oh langsung di take over sama Mama ya sahabat dan master. Oke jadi oke Ma, di make sure sekali lagi. Jadi apa aja yang istilahnya kalau untuk pekerjaan SOW-nya mah, do and don'ts ya. SOW menggunakan lagi gelar mama ini. Apa aja misalkan dari kerajaan di sana yang bilang kamu nggak boleh ini gitu. Yang patennya banget tuh mah. Iya, boundariesnya mama udah tahu. Oke. Apa yang mama nggak boleh. Misalnya, adalah hal yang pantas dan nggak pantas dilakuin Oke. itu memang nggak boleh. Terus ya seperti, karena memang udah sifat mama sih, jadi biasa aja sih. Oh oke. Jadi nggak kayak yang, wah nggak boleh ini nih, wah nggak boleh itu. Biasa aja sih jatuhnya. Gitu. Oke, memang didikan dari orang tua dari kecil juga kan itu ngebawa kita sih, habit kita ya nggak sih, Ma? Jadi sehingga misalkan pembawaan mama yang begitu kalem dan kayak anggun gini tuh memang sudah terbentuk dari sejak dini ya, Mas, sampai sekarang. Sehingga ketika mama walaupun sudah pernah mencoba di teenager pindah ke dewasa kan udah mengalami yang namanya kayak hidup anak muda lah, tapi mama bisa kembalikan lagi lah si peraturan tersebut dalam diri mama, betul Bang? Kayak gitu. Ya, karena namanya didikan ya, pasti kita tahu peraturannya. Mama juga tahu apa yang boleh dan apa nggak boleh. So, Wih, kayak gitu, Gitu sih. juga. Ya Allah, semoga Mama semakin berkah nih, Ma ya, dengan gelar baru tersebut. Kita berdoa sehingga Mama ngebantu orang juga gitu kan untuk menyelesaikan persolusian tentang aura, zodiak, relationship itu kan sekarang ini lagi hits banget nih ya. Apalagi
kaum Z kayak aku kan generasi Z kan, aku kan tahun 2003 kan. Tapi 2003 waktu itu udah SD maksudnya. Ya jadi ini kan lagi apa istilahnya tuh nge-booming lagi di semua sosial media. Orang tuh ngebahas apa-apa tentang zodiak. Nah, apa sih sebenarnya yang ngebuat Mama Ella ini tuh mendalami atau memilih perzodiakan ini, Ma? Oke, sebenarnya untuk zodiak sebenarnya paling gampang itu kita bisa menilai seseorang yang kita suka dari zodiak ya. Oh iya. Karena kita bisa tahu sifatnya, kita bisa tahu kekurangannya, kita bisa tahu taktik setidaknya gimana sih cara untuk dapetin dia Oh, gitu. oke. So sebenarnya kalau dibilang kenapa suka dengan zodiak sih lebih tepatnya karena zodiak itu overall. Iya. Misalnya semua orang pasti lihat zodiak. Zaman dulu kamu pasti lihat majalah kan? Oh pasti dong, Ma. Itu kan setiap bulan kita tunggu-tunggu. Betul, Ma. Pasti betul. buka Iya, kan, lihat betul. cintanya, Cinta, sudah keuangannya. pasti. Keuangannya. Karena pasti kita lihat karena ada Iya. kita tunggu-tunggu untuk hal Betul. itu gitu loh. So that's why untuk zodiak itu karena overall memang semua orang juga suka. So that's why Mama juga lihat ke sana sih. Nah, oke gini, Ma. Kan aku juga baru tahu karena dulu kita mungkin nggak dibodohin ya, Ma. Ini dalam tanda kutip. Misalkan kalau kita dulu masih kecil beli majalah untuk lihat zodiak itu, aku berteman dengan tim yang emang megang gitu. Kadang mereka tuh suka ngasal aja, Ma. Sometime. Mungkin Oke. kalau dia lagi tidak ini, dia tulis artikel tersebut ya untuk sebagai to-do list mereka gitu. Nah, sedangkan Mama Ella ini bener-bener yang kayak mengetahui sisi gelap dan baiknya dari sebuah zodiak. Itu Mama dapetin gimana prosesnya itu? Aku pengen penasaran juga sih orang yang into to zodiak tuh gimana. Karena kan kalau aku nih kebanyakan experience sendiri, teman-temanku juga sama sedikit dari sosial media yang sekarang. Kalau Mama sendiri tuh bagaimana? Balik lagi untuk baca zodiak, Mama sih bisa dibilang talent ya. Oh iya. Iya, ibarat misalnya ada orang dari kecil udah bisa nyanyi, itu bakat dia kan. Oh iya. Itu talent dia. Gitu. Dan buat kalian yang misalnya penasaran pastinya tentang cinta, tentang zodiak, ada tuh lengkap di Mama Ella Channel. Oh, Ada wow. 200 video Oh masuk. di sana ya, Masuk, gitu oke. loh. Jadi buat kamu misalnya galau mau tahu tentang zodiak siapa, cocok sama siapa, ada tuh di situ. Oh oke, semua Lengkap. dibahas kayak Semua di gitu. situ, free kok. Oh oke. Biasa Mama kalau ngeliat perzodiakan itu dari segi apa sih, Ma? Ada elemen-elemen yang dilihat kah atau kayak gimana, Ma? Sebenarnya nggak segampang, nggak semudah itu langsung kita spill ya. Betul. Karena ada perhitungannya juga, terus lihat juga gimana ke depannya. Jadi ada perhitungannya juga. Jadi nggak langsung ya kita spill the tea gitu. Oh oke, karena memang menurut aku ya, Ma, misal kita kan menilai seseorang, pribadi orang gitu. Yes. Dari sebuah zodiak aja misal aku kayak kurang etis, misal kan tidak semua yang kita baca, kita ketahuin dari pribadi orang itu kan pasti beda-beda. Mungkin ini ditonjolin, yang di highlight adalah mungkin misalkan kayak Sagittarius orangnya bosenan misalkan gitu kan. Ya udah karena mungkin beberapa yang ditonjolin yang cuma bosenan, baiknya masih ada. Nah, kalau Mama melihat itu dari segi apa tuh, Ma? Bisa biar Kalau Mama lihat dari segi semuanya, let's say oke. misalnya kamu Sagi, Hmm. pasti harus cari seseorang yang bisa memahami kamu. Kalau misalnya kita cari Leo, abis lah itu. Berantem terus, ribut terus. Betul. Makanya zodiak itu juga penting. Pentingnya untuk kita tahu sifatnya. Kayak apa sih gitu loh. Misalnya kamu pacaran sama Leo, otomatis kamu akan spend time banyak berantem sama dia. Oh. Dan itu akan capek. Betul. Dan seberapa lama sih kamu akan bertahan ketika kamu capek? Oh ya. Gak lama. Dan ketika itu udah putus kita capek cari pacar lagi. Jatuhnya ya move on-nya lama. Oh. Capek kan? Iya Capek sih. disakitin, capek Betul, berantem. Karena capek mungkin berantem. kalau kita berantem sekali dua kali, oke. Tapi kalau sama Leo nggak mungkin sekali dua kali. Oh iya, karena kita adu mekanik. Yes, sama-sama egois, Betul. sama-sama Nggak mau lebih ngalah. nggak mau ngalah, sama-sama mau diprioritas, terus sama-sama juga nggak mau menemukan titik di mana harus say sorry. Wow, gitu kalau sama Leo gitu. Betul. Jadi oke. otomatis Sagi itu harus menemukan sosok yang mau ngalah. Oh oke. Jadi kita cari misalnya Aquarius atau sifat yang lain seperti Cancer gitu loh. Jadi Oke. bisa mengimbangi. Makanya zodiak itu penting. Oh jadi kalau Derma jadi sama Derma. Jadi kalau Sagittarius ini tuh match-nya sama Cancer sama juga Aquarius gitu. Aquarius, Oh. Cancer. Pokoknya nggak boleh yang kayak Taurus, Leo, Scorpio. Itu nggak boleh. Oh. Libra. Bertentangan lah gitu. Nggak banyak drama. Banyak dramanya. Aku udah main drama banyak banget sih berapa FTV waktu itu. Jadi kalau saya dalam kehidupan pribadi lah ya, Mbak. Iya betul. Nah, kalau Mama sendiri, kan kalau sekarang itu perzodiakan ini tuh sangat panjang nih, Ma. Kalau menarik ulur si astrologi ada
moons-nya. Ada Merkurius, Venus, sudah 9 planetnya ada ditaruh di situ. Itu Mama melihat itu juga? Ya makanya itu harus dihitungin. Oh, ada hitung-hitungannya. Iya, makanya Mama bilang nggak bisa langsung kita spill tea, kita harus dihitungin dulu, harus Mama Oke. hitungin dulu, baru Mama bisa ngomongin. Oke, karena banyak di sosial media yang beredar per zodiak ini mah kadang orang tuh, oh kok aku nggak seperti, misalkan aku nggak seperti Sagi istilahnya kayak gitu. Oh ternyata aku dikasih tahu, oh ada moons-nya. Ternyata yang dilihat orang atau yang kita alami itu adalah moons itu adalah jiwa gitu, benar? Ada Gitu. moon sign, Iya, moon sign ada kayak macam-macam gitu. lagi gitu. So it depends ibarat sifat kita. Karena Iya. gini, kita walaupun lahir di tanggal yang sama, tapi di tahun yang beda. Hmm. Jadi otomatis sifat kita juga beda. Oh gitu, wow. Misalnya kamu Sagi, Yes. ketemu sama Sagi yang lain belum tentu sama. Oh benar mah, aku sama teman aku cuma beda sehari, sama setahun sih. Bener-bener setahun itu bener-bener kayak bertolak belakang mah. Belakang. Karena nggak semua Sagi sama, nggak Iya. semua Sagi ramah, Iya, nggak semua Sagi baik kayak Iyo. iya. Nggak semua. Wow, kayak gitu ya, bener ya. Oke, 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 oke. Nah, Ma, percintaan ini kan emang yang lagi in banget nih, Ma. Misalnya orang-orang tuh sekarang tuh nggak tahu apakah ini sebuah tren. Oke. Saat ini orang-orang itu sekarang bukan hanya melihat physically ataupun melihat apa ya, ketulusan cinta, tapi melihat zodiaknya juga. Mungkin Mama bisa kasih tips buat sahabat Dermaster yang ya memiliki permasalahan dalam percintaan. Kasih setip ya dikit lah, bakal banyak-banyak bisa konsultasi langsung gitu, Ma. Ya kita kasih aja dikit gitu. Sedikit, oke, jangan lupa ke Mama Ella Channel Oh tetap ya, ya. langsung tipsnya dulu, Ma. Kan ada 200 video di situ, banyak tipsnya. Oh betul, betul. Oke, Mama mulai. Sebenarnya buat kalian ketika cinta harus ingat, misalnya ketika kalian pilih zodiak, lihat juga zodiak kalian tuh apa. Oh, oke. Misalnya zodiak Iyo apa, zodiak kamu apa, kita harus lihat juga. Terus misalnya let's say orang yang kita suka zodiaknya apa. Oke. Karena kalau misalnya zodiaknya itu keras, otomatis kamu juga akan susah nanti dapetinnya. Karena belum apa-apa ribut, terus drama, itu akan agak susah nanti. Oke. Gitu. Icon dari zodiak yang penuh cinta nih, Ma. Kan kita ada zodiak kurang lebih ada 12 nih. Iya. Ya kan? Aquarius, Capricorn pertama. Capricorn, Aquarius, Yes, Pisces, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, dan terakhir Oh, Sagittarius. tepuk tangan dulu, apal ya. Oh, pokoknya aku kan emang bilang suka, Ma. Aku tuh Hafal. suka banget, makanya aku Jarang tergila-gila. banget orang apal ya, sampai 12 di apal. Sampai tanggal-tanggal juga. Nah, aku tipikal yang mengikuti banget, Ma. Memang dari SMP tuh aku emang budaknya zodiak. Jadi aku akan percaya banget dan yakin bahwa itu, karena kalau kita nggak yakin itu nggak akan terjadi sama aku. Bukan bucin ya. Bucin sih, Ma. Gimana? Menurut Mama, zodiak yang emang paling lovely banget, yang emang gampang banget jatuh cinta gitu. Yang paling gampang jatuh cinta itu ada 3 zodiak. Apa tuh, Ma? Scorpio, Scorpio, Libra, Libra. sama coba tebak satu lagi apa? Kalau bintang aku kayaknya enggak sih sebenarnya. Ya, aku lebih gampang bosenan ya. Kalau jatuh cinta sepertinya ini jarang terlihat, tapi dia Pisces maybe? Enggak. Bawa dikit, Aries. Really, Ma? Aries. Aduh, sampai aku jatuh loh sini. Sampai aku jatuh loh, anak Mama ya. Aries itu nggak kelihatan. Very smooth. Iya. Tapi kenapa Aries itu, Ma? Maksud aku tuh terlalu egonya tinggi. Mereka tuh pengennya mengejar terus, tapi ketika kita kejar balik, dia kayak Nggak ilfeel. Soalnya Aries itu suka tantangan. Ketika misalnya dia udah dapet apa yang dia mau, jatuhnya ya udah nggak seru lagi. oh, pacaran sama hewan deh. Ada tantangan Tapi terus nggak setiap hari. semua Aries begitu. Oh, iya. Tergantung dengan sifatnya, tergantung dengan tanggal lahirnya juga. Oh, balik Tapi lagi. kebanyakan Aries itu dominan. Oke, dominan gitu. Oh, jadi Aries, Libra, dan juga tadi satu lagi, Ma? Leo. Leo yang gampang jatuh cinta. Nah, yang susah banget jatuh cinta, Ma? Coba bisa disepil mungkin 3 atau 5. Yang susah itu Aquarius, Sagi. Udah. Ma, ini bukan gara-gara kita berdua Aquarius dan Sagi kan, Ma? Enggak, tapi emang susah. Susah, sulit. Betul sih, Ma. Susah untuk dapetin hati kita ya. Betul. Dan kita juga istilahnya kita susah dikejar. Kita harus yang Susah. gitu gak sih, Ma? Tapi kayak bener-bener kita bikin kita bucin atau gimana? Kita Ma? kejar capek dong ya. Oh iya, aku sih bukan pelari ya, Ma. Aku balap karung sih, agak lebih ngelompat gitu. Oh, Tapi oke. menurut Mama sih cinta itu penting. Betul. Karena balik lagi, ibarat misalnya kerja. Ya. Yo kerja kan.
Yes. Tapi kalau kerja itu, misalnya kamu kerja sehari-hari kamu, bisa terus tiba-tiba iyo pindah kerja, nggak ada rasa sakit kan? Biasa aja. Biasa aja. Coba kalau cinta, ketika kamu putus, Aku bisa 3 hari nggak makan sakit, sih, Ma. berat Wah, kan? sakit banget, Ma. Apalagi kalau diselingkuhin, Ma. Berat banget. Wah, Belum iya, bisa iya. move on pasti, bisa Betul, bertahun-tahun. betul. So, cinta itu paling penting menurut mama. Oke. Kerjaan kita bisa cari lagi, tapi kalau cinta udah luka, sembuhnya kan nggak gampang. Pasti kayak mikir lagi, aku trauma kan ya, Ma. Ngebentuk Betul. So trauma paling kayak penting itu emang ke self love sih. Self love, oke. love yourself first. Sayang diri kamu sendiri dulu, barulah kamu udah bisa siap untuk mencintai. Nah, sahabat dan master, cinta sama diri kita sendiri dulu, baru kita bisa mencintai. Istilahnya kita happyin dulu lah diri sendiri, jangan nge-happyin orang lain. Ini sosokan ngebiayain orang, biaya diri sendiri susah ya, Ma. Karena suka maksa kayak gitu sih, Ma, orang-orang. Tapi ya balik lagi, kalau misalnya kayak Iyo, misalnya Aduh, jadi aku kayak ini, aku jadi objek sekarang ya, nggak apa-apa deh, Ma. Gimana, Ma? misalnya kayak Iyo, misalnya memikirkan sesuatu Iya. terus, ya kerjaan sama cinta pasti beda kan? Pasti beda. Ada aqua nggak di sini? Puasa, Mama. Puasa. Enggak. Oh. Ada aqua botol nggak? Oh, boleh. Oh, buat ini ya, Ma? Iya, sompram. Wah, ini aku happy nih. Aku langsung nih. Jangan ketawa dulu. Iya, jangan ketawa ya. Langsung dites gue nih. Ya kan? Oh, jadi nanti kita ada kayak pelantara gitu ya, Ma, untuk melihat. Iya, biar kamu tahu pentingnya self love itu apa. Oke, gitu ya. Karena kadang orang kira self love itu nggak penting. Oh, oke. Ya kayak oke, aku cinta diri aku sendiri udah cukup, tapi bukan cuma cinta diri kamu sendiri, tapi menghargai diri kamu sendiri. Oh, Ma. Itu juga penting. Menghargai itu jatuhnya kita juga nggak pengen orang sembarangan sama kita. Betul. Kayak yuk gampang kan maafin orang. Ma, jangan sampai ini acara jadi acara tali kasih yang bikin aku menangis ya, Ma ya. Ini acara serius. Ya nanti The Master nanti ubah ceritanya, nanti kayaknya Mama deh jadi host. Iya, jadi harusnya Mama. Ini bintang tamunya. Spesial hari ini boleh. Iya. Oke. Oke. Tadi Mama meminta air mineral kita kasih. Ini bukan buat kita minum ya, Iya, ini betul. sumpaman. Kita ngomong Iya. tadi untuk masalah cinta. Masalah cinta, oke? Masalah ketika kita mikirin terus capek kan? Yes. Misalnya kita bebani terus, kita mikirin terus. Coba yuk, ini masalah nih. Yuk pegang deh. Berat gak? Berat, Sekarang, iya. kita ngomong sekarang. Pegang bentar gini, pegel gak? Iya, ada apa istilahnya? Enggak pegel-pegel banget sih. Nggak Ma. pegel, Iya. coba 1 atau 2 jam. Iya, pegel lah, Ma. Pegel kan? Iya, Coba sehari, Ma, asam urat, Ma. 2 hari, 3 hari, Iya. setahun. Berat banget. Itu masalah kamu. Jadi kalau masalah kita pendam-pendam terus, itu akan berat. Jatuhnya, kamu itu nyakitin diri kamu sendiri. Misalnya ibarat, contoh, let's say, masalah kita pendam-pendam, kita galau-galau buat apa? Masalah kecil kita hilangkan, masalah besar kita kecilkan. So seperti yang Mama contohin tadi, ini masalah kata iyo, enggak berat. Tapi coba 1 jam, 2 jam, coba sehari, 2 hari. Masalah itu kamu pendam terus, itu akan mengganggu. Itu akan mengganggu soul kamu, mengganggu jiwa kamu, dan kamu nggak bisa konsen. Dan jatuhnya semua jadi berantakan. Jangan nangis yuk ya. Aku kayak ketampar sahabat dan master. Karena aku tipikalnya kayak ya udahlah ya, masalahnya nggak terlalu berat. Tapi bener mah kalau lama-lama masalah yang tadinya ringan kalau kita pendem terus bakal lama-lama tuh akan Berat. kayak berat banget gitu. You should free your soul. Iya. Soul kamu tuh harus dibebaskan. Ketika kamu pendamkan masalah itu, soul kamu itu juga ikut pendam. Dan kitanya yang trigger sendiri dengan masalah kita. Karena masalah yang di sini nggak selesai. Oke. So, perhatikan kata-kata Mama, masalah kecil kita hilangkan, masalah besar kita kecilkan. Jadi, nggak dipendam-pendam terus dong sayang. Oke, jadi ketika ada masalah kecil kita langsung selesaikan, hilangkan, hempaskan. Yang gede kita kecilin kayak gitu, Ma? Iya. Oke, juga meringankan lah ya, Ma. Ya, beban pikiran kita, jadi kita nggak fokus sama masalah, tapi kita fokus ke kebahagiaan diri sendiri. Bener, kita harus fokus sama diri kita sendiri. Apa yang Oke. kamu mau, bukan teman-teman yang mau, tapi iyo mau apa. Apa yang kamu mau, bukan teman suruh, yaudah yuk kita beli ini, enggak. Tapi apa yang memang kamu mau. Jadi kita jangan ikut-ikutin orang. Cuma ikut beli sesuatu, tapi teman happy, tapi kita nggak happy. Oh, Buat oke. apa? Ini lebih cocok emang aku yang curhat sih, Mas, sebenarnya. Ma, curhat dong, Ma. Oh, beda jalur. Itu beda, Oh, beda jalur. beda. Oh, beda jalur. So, makanya Mama sarankan buat kalian, teman-teman The Master, dan juga buat Iyo, ketika punya masalah, jangan dipendam. Oke. Tapi mungkin dikeluarkan. Kalau bisa, masalah yang nggak penting itu jangan dikesel-keselin. Let's say, hari ini kamu makan sesuatu yang rasanya nggak sama, kayak seperti biasa yang kamu makan. Kesel kan? Kesel, Iyo sih ya. pasti kesel. Iya. Iyo Oh, karena beda. suka makanan soalnya. Iya, betul. Kan? Pasti kesel. Betul, betul. Tapi Ma. kamu kesel sehari, buat apa? You waste your energy. Iya. Padahal kamu bisa melakukan banyak hal yang positif dari situ. Yes, oke. Tapi karena kamu buang energi kamu di situ, 1 hari kamu itu jadi rusak. Jadi berantakan.
Oke. So that's why love yourself itu nggak cuma ya aku sayang diri aku sendiri, no. Oke. Tapi gimana you treat yourself, gimana you appreciate yourself, gimana kamu menghargai diri kamu sendiri, dan ketika masalah itu datang, gimana caranya biar kamu sendiri nggak mikul beban gitu loh. Seperti yang tadi Mama bilang. Jadi kita bisa love diri kita sendiri dan nggak mudah untuk orang lain tuh jatuhin kita. That is how you love yourself. Ikutin seminar Mama Sun ya. Iya, oke. Tapi aku sahabat dari Master kayak mendengar itu bisa sambil bercanda, tapi aku kayak ngedapetin yang dalam banget gitu loh. Karena kadang kita sebagai manusia ya hanya ngikutin aja sih. Misalnya kayak orang, oh aku cinta diri aku sendiri. Tapi bener kayak kita hanya ngomong doang. Sama kita kamu self reward, itu yang sering dilakuin. Tuh. Dengan kalau dari ucapan Mama tadi, hal yang berdua aku ngomong aku cinta diri aku sendiri sama aku memberikan self reward kepada diri aku sendiri, itu nggak menutup semua aku suka beneran, karena aku tidak menghargai. Ketika kita menghargai, mungkin aku ngerasa ini nyakitin aku ya, aku akan hindarin. Yes. Tapi aku tetap selalu kayak udah, nah itu berarti kamu tidak menghargai diri kamu. Ya, itu If- aku langsung sakit banget. If kita menghargai diri kita sendiri, begitu ada someone yang toxic, misalnya tarik energi kita terus-terusan, itu harus kita lepas. Karena kita pengen hidup yang tenang, nyaman, enak. Sementara Iyo orang yang gak enakan. Oh my god. Dan once kalau deket dengan orang begitu, ya udahlah nggak apa-apa. Iya, Ma. Ya udahlah nggak apa-apa. So you belum love yourself. Itu PR-nya Iyo tuh. Iyo harus love yourself. Mungkin sahabat dari Master ada yang sama seperti aku. Mungkin Oh kita- banyak ya. Iya, pasti banyak lah, Ma. Banyak. Karena aku pribadi ya, personal aja aku kayak melihat orang, iya kalau misalkan aku bisa menerima mereka dengan ketoksikannya, ya udah aku let it flow aja gitu loh. Oh Ma. salah. Oh itu salah ya, Ma? Salah. Ibarat misalnya kamu gini loh, ketika mereka toxic, mereka punya alasan tertentu. Kadang misalnya saya ada temen yang iri. Mereka iri sama kamu ketika Iyo abis coating mobil, iri. Mereka iri. Tapi kan nggak ada urusannya sama kamu. Terus mereka ngatain sesuatu yang nggak pantas lah. Misalnya, sesuatu yang kata-kata yang jelek. Yes. Iyo terluka nih, sakit. Yes. Terus ya udah kita biarin aja. Tapi tanpa Iyo sadar, soul-nya Iyo itu capek. Energi kamu tuh diserap terus sama dia. Dia senang ketika melihat kamu seperti itu, tapi apa yang kamu dapat dari dia? Nothing. Itu bukan teman menurut Mama. Teman itu saling support, saling mendukung, ada di saat kita perlu. Itu teman. Aduh. Tapi kalau teman yang cuma bisa ngata-ngatain kita, itu bukan teman. Ini Masih banyak kok teman-teman. Ini kalau temen aku yang nonton, kayak aku habis itu jangan berubah ya. Takutnya kayak gitu. Oke, memang kita balik lagi ya. Topiknya adalah kita harus cinta pada diri kita sendiri. Iya, apapun karena itu. banyak orang salah. Oke. Salah untuk ngejudge bahwa love myself itu berarti I love myself, udah Yeah. cukup. Selesai, self reward, udah selesai. No. Oh, Sebenarnya oke. panjang. Panjang. Oke, kita harus makin belajar lah, itu proses lah Mama ya. Betul. Untuk mencintai diri sendiri. Nah, kalau kita lihat Mama dan Papa itu kan harmonis, kedua mana aja gitu kan. Kalau aku kadang suka diingetin kadang, duh, intil mulu loh. Kayak apa, ikan hiu dan ikan remora dipikitin aja gitu kan. Kalau Mama kan romantis banget. Kasih dong Ma, ya rahasianya sedikit yang secret buat kita yang emang masih kadang susah untuk romantis. Apalagi aku tipikalnya, aku bisa romantis sometime Mah, ya tergantung mood. Kalau mood aku pengen romantis, aku romantis. Kalau Mama sendiri? Sebenarnya dalam rumah tangga itu yang penting adalah komitmen, Oh yes. ngomong, itu pasti, saling terbuka, saling cerita, saling bercanda. Jadi Yes. anggap pasanganmu itu sebagai sahabatmu juga. Yeah. Jadi paling saran Mama buat kalian yang mungkin baru mau nikah atau udah nikah, masalah kecil itu kita hilangkan. Pokoknya misalnya kamu ngambek-ngambek, buat apa? Capek. Gitu loh. Mungkin ngambek 1-2 hari, oke lah awal setahun 2 tahun nikah, kamu ngambek suami masih ladenin, coba. Kalau kamu udah nikah lama, suami kamu misalnya kamu ngambek, pasti kamu dicuekin. Kayak bodoh amat. Tapi buat apa? Gitu loh. Kalau kunci dari kesuksesan sama kunci dari harmonisnya rumah tangga itu adalah saling percaya. Oh, Satu, oke. nggak ada yang bohong. Ya. Rekening semua di kita, Oh baik. pastinya. Pastinya, jadi emang wanita pengendali utama ya. Iya, itu Oh, oke. pastinya. Dan kemudian ya saling terbuka. Dan pastinya satu, jangan cuek sama pasangan. Nah, jadi nih ya, buat yang punya pasangan yang kadang suka cuek. Kadang mereka tuh berdalih, emang gua anaknya kayak gini, susah cuek. Padahal itu nggak bisa. harus Salah, bisa tapi dirubah loh ya. kadang sebagai istri-istri nih, Mama Iya. ngerti. Mereka tuh pengen suaminya duluan yang pegang.
Oh. Suami duluan yang peluk. Wow. Gitu loh. Ini topiknya bukan 17 tahun Oh, ke bukan, atas bukan, ya, bukan. tapi kita ngomong kayak peluk, Iya. dimanja. Skinship lah gitu ya duluan. Yes, Gitu. maunya suami duluan. Padahal nggak ada salahnya loh kalau kita duluan. Kan suami kita. Betul. Nggak ada salahnya kalau kita peluk duluan. Karena suka gengsi sih. Nah itu, Aquarius nggak sih, Ma? jangan makan sama gengsi ya kalau mau Betul. misalnya lebih adem ayam sama suami, seperti itu. Tapi kalau zodiak yang suka gengsian siapa, Ma? Balik lagi ke zodiak bentar. Kamu ya, Sagi ya sih. Aquarius juga sih, Ma. Sagi. Allahu Akbar kabiro. La ilaha illallah. Kaget. Tuh, salting dia tuh. Aku Iya, ada soalnya. Aquarius. Aku ada soalnya. Ya, di situ Oke, langsung jadi berubah. yang gengsian. Gengsian, Zodiak yang gengsian. gengsian itu ada beda level. Ada Iya. yang tinggi banget dan Iya. ada yang enggak. Kalau yang tinggi banget siapa nih, Ma? Kira-kira. Coba kamu tebak. Sagi Aries. Sama Gemini. Oh, si problematik itu masuk ya. Public enemy di dunia ini masuk ya. Public enemy kamu juga. Enggak juga sih. Aku I don't have problem with Gemini, tapi semua orang sekeliling aku sama Gemini itu bermasalah. Kamu itu belum ada masalah. Aku menghindari sih, Ma. Jadi aku ketika lagi mau PDKT, Gemini, oh my god, pintu keluar sebelah kanan, silakan keluar. Aku tidak mau menambah hidup aku susah gitu. Oke. Oh, itu paling gengsian ya, Ma? Ya? Gemini paling gengsian. Oke. Nah, Ma, bisa nggak kasih tips sih buat sahabat Dermaster mungkin ya, Ma ya, yang jomblo. Gimana sih, Ma, untuk mendapatkan pasangan gitu? Kadang, ya ada orang yang udah terlalu lama jomblo tuh. Aku dulu yang sebelum aku istilah pecah telur lamanya punya pasangan gitu, kayak kok aku ini karena aku fokus kerja, Ma, karir, uang, karir kayak gitu. Sehingga tapi sometimes di kesunyian malam, jam 12 malam gitu kan ya. Kadang ngerasa, aduh aku kayak butuh pasangan gitu loh, Ma. Ya butuh pasangan gitu. Tapi kadang ada rasa insecure. Nah mungkin ada sahabat-sahabat Dermaster yang dia jomblo tapi insecure, Ma. Gimana? Ada bisa kasih tips biar dia pede lah gitu ya buat nyari pasangan. Karena Sagi kan paling anti hukumnya haram kalau ditolak. Aku bisa menggundulkan rambut aku yang panjang sepinggang ini, Ma. Kalau aku ditolak gitu loh. Wow. Kasih tips sedikit, Ma, buat sahabat Dermaster. Oke, yang pertama-tama, yang paling penting adalah perawatan. Wow. Ya, if you love yourself, Yes. kita juga harus treat kita diri sendiri juga bagus. Oh ya. Dengan misalnya skincare yang bagus, dengan treatment di Dermaster, pastinya. Pasti. Ada Pico, ada Smart Side. Kalau misalnya kalian ngerasa kurang insecure, juga kalian bisa turunkan berat badan kalian dengan Dermalicious. Nah, Gitu loh. itu dia. Karena itu efek banget. Mama yang dari dulu 84, sekarang udah turun. Dan terakhir ketemu Mama juga, misalnya aku tadi bilang sama Mama sebelum kita on cam, Mama ini lebih kecilan lagi justru. Dibandingin waktu kita terakhir waktu ulang tahun Papa di bulan Desember. Desember tahun Iya, lalu. ini Iya. 4 bulan ini udah makin kecil lagi badan Mama. Ya itu kan berkat Dermalicious. Nah, jadi sebenarnya memang sih kalau kita kurang pede kali ya, Mama. Misalkan kayak aduh, hidung aku kurang menjulang gitu kan, atau dagu aku kurang, kan sekarang kan profesional tuh dilihat dari simetris muka kita yang emang ujungnya harus lancip gitu loh, Ma. Enggak kan? juga, misalnya Oh, boleh enggak? lancip tapi enggak juga kan semua Iya, orang suka karena lancip. memang Tapi basically, honestly, semua orang lihat dari fisik. fisik betul. Aku sih iya. Bener kan? Aku sih iya, Ma. Iya. Aku iya. Iya dong, lihat Iya. dari fisik. Bohong Itu kalau nomor orang satu. bilang lihat ke hati. Dengan misalnya kita love ourselves, kita treat diri kita sendiri dengan the best dan terbaik, pasti kita juga bisa tahu caranya gimana. Ada caranya gimana? Ya ketika kamu glowing, ketika kamu glow up, pasti banyak yang deketin kamu. Pasti loh, Ma. Karena Pasti. menurut aku tampilan tuh nomor satu sih, Ma. Nomor satu. Bukan dari hanya percintaan aja sih, Ma. Misalnya kayak bekerja pun kita, Betul. apalagi kita yang di depan layar, yang di balik layar pun misalnya kayak front office kayak gitu kan mereka tetap harus grooming lah gitu ya, Ma. Betul, penampilan nomor satu. Kedua, masalah sifat. Iya. Ketika misalnya kita pengen cepet dapat pasangan, jangan cuma kayak ih iri ya temen yang udah punya pacar aku belum. Terus kemudian cepet-cepet deh dapat pasangan kayak Iyo. Jangan, jangan ya Iyo. Jangan. Kita tuh harus benar-benar lihat dulu PDKT dulu. Soalnya zaman sekarang mama lihat anak-anak sekarang itu kayak PDKT berapa hari udah langsung jadian. Iya. Padahal kita butuh waktu yang cukup lumayan, setidaknya 2 minggu untuk mengenal sosok orang itu. Betul. Misalnya kalau dia ngejar kamu ngetes dia. Dia misalnya, aku lagi sakit, lihat dia perhatian gak sih? Itu cowok itu perhatian gak sih? Kalau dia Tuh, cuek, iya betul. udah next aja sama yang lain. Iya, itu temen aku juga kayak gitu, ada dari sebelum cerita tadi tuh kayak gitu, Ma. Dia terlalu cepet banget cinta. Aku bilang Teman kamu "Enggak, apa Ma." kamu? Enggak, temen aku ini, Ma. Ini jujur, kalau aku juga cepet cinta, tapi aku masih logika gitu. Misal aku nggak mungkin patah hati dalam waktu PDKT seminggu. Betul. Ketika dia go, ya udah lo pergi aja ke hell Karena gitu. capek kan sih? Capek kan? Capek, Misalnya Ma, kamu iya. karena Sagi kan bucin ya. Iya, oh betul, Mama. Betul banget Sagi ya. bucin. Iya. Kalau misalnya kamu
capek, PDKT sebentar aja terus udah pisah, PDKT lagi, itu akan menguras waktu kamu nggak sih? You waste your time. Yes. Tapi coba kalau sekali PDKT itu langsung banyak, tapi kita juga saring, kita juga wise, kita juga lihat sifatnya, nggak langsung bucin, nggak langsung ih gue suka sama dia, mau nggak lihat sifatnya, kerjaannya, terus dia treat kita gimana? Apa jangan-jangan dia doang yang minta kita bayarin ya? Jangan. Oh iya. Harus take and give take and dong. Betul mah, betul mah. Tuh. Jangan kita terus yang spend uang tapi gantian lah. Iya. Spend waktu atau dan lain-lainnya. Karena takutnya kita dimanfaatin doang. Ya, Ya kan capek sih Iyo, kalau bener aku mah. kan? Betul mah. Sering kan Iyo? Betul mah. Tapi kalau aku ya udah, aku sekarang ya alhamdulillah ketemunya memang yang bisa Alhamdulillah take udah and berubah. give. Iya. Iyo yang sekarang tuh beda. Betul mah, betul ya. Jadi intinya gini ya, buat sahabat dari Master juga kita menegaskan lah ya. Apapun misalnya kalau kalian insecure dengan diri sendiri, kalau kurang cakep lah, kurang belum, solusi udah pasti tanpa the one and only. Going to get their master. Yeah. Semua ada. Jadi kulit kusam bisa dicerahkan, hidung pesek bisa dimancungkan, tidak punya dagu langsung bisa ada seperti orang Korea, gampang. Dan menurut aku tuh kalau datang ke sini ini kayak apa ya, testimoni pribadi lah ya. Misalnya nggak yang berlebihan. Disuruh itu sesuai dengan muka kita. Jadi kayak semuanya dirubah, enggak. Sesuai dengan yang Sebenarnya kebutuhan. sesuai kebutuhan kita aja sih. Betul sekali. Misalnya kalau kalian berat badannya bertambah, ya kalian mau diet ya bisa. Semua bisa di The Master. Apa sih yang nggak bisa? Ini dari ujung rambut sampai ujung kaki ini semua bisa. Ujung mana? Ujung rambut, ujung kaki. Iya. Eits, tahan dulu. Masih ada kelanjutan ngobrol seru sama Mama Ella. Pokoknya jangan sampai ketinggalan ya sahabat Dermaster.